Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lia Layina. Kita hari ini akan belajar tentang grafik sistem pertidaksamaan linier. Lanjutan dari materi sebelumnya tentang daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Pada hari ini kita akan belajar tentang daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, karena ini adalah sistem, pasti ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, contohnya ada pada soal ini. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari 3, 2X plus Y kurang dari sama dengan 8, X plus Y lebih besar dari 0, di mana XY itu adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, mari kita coba ingat lagi, kemarin kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linier ya. Jadi ini adalah contoh yang saya ajarkan, yang kemarin kita bahas pada materi sebelumnya tentang grafik pertidaksamaan linier. Nah, hari ini kita coba gabungkan beberapa grafik yang kemarin telah kita gambarkan. Nah, berdasarkan soal yang tadi telah kita lihat bersama-sama ini. Jadi ini tiga pertidaksamaan ini sebenarnya adalah pertidaksamaan yang kemarin kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama coba kita ingat kembali untuk grafik dari Y lebih besar dari sama dengan 3. Nah, pertama adalah kita karena ini adalah Y sama dengan Y lebih dari sama dengan 3, maka grafiknya itu pasti berupa suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu X kalau untuk Y sama dengan 3. Nah, karena kemudian untuk lebih dari sama dengan 3, berarti kita tinggal cari untuk nilai Y yang lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti kan ada di atas ya. Kalau dari sumbu Y itu berarti ke atas terus, itu berarti semakin naik. Maka setelah 3, nah itu adalah daerah penyelesaiannya. Maka karena yang daerah penyelesaian adalah yang atas ini adalah himpunan daerah penyelesaiannya, maka yang bukan merupakan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya, itu adalah sesuai kesepakatan kemarin adalah yang diarsir. Jadi yang diarsir adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang bawah sini kita arsir, seperti itu. Nah, ini adalah yang daerah yang ungu ini menunjukkan bahwa ini bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua untuk gambar grafik dari 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kita ingat lagi ya, pertama untuk membuat grafiknya, kita harus membuat garis dulu. Kita harus menentukan garis 2X plus Y sama dengan 8. Nah, untuk membuat garis ini, caranya adalah kita harus menemukan minimal dua titik yang terletak pada garis. Caranya gimana? Nah, paling mudah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, paling mudah itu adalah memilih X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, maka untuk yang pertama kita pilih dulu untuk X sama dengan 0 di sini, maka X-nya diganti dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah Y. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 8, maka 2 kali 0 adalah 0, maka Y sama dengan 8. Sehingga titiknya adalah X sama dengan 0, itu titiknya adalah 0,8. Kita gambar dulu titiknya. Nah, jadi ini yang saya lupa sampaikan belum saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa ketika kita sudah menemukan titik, sebaiknya langsung kita gambarkan di grafiknya. Seperti itu, supaya apa? Supaya lebih mudah ketika titiknya sudah ada, kita tinggal menggambar garis. Oke. Jadi kita gambarkan dulu titiknya di sini, 0,8. Oh ya, 0,8 itu berarti X-nya itu 0 ya, berarti X-nya itu 0, kemudian Y-nya itu 8, berarti kita tinggal naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 itu 0,8 ada di sini, di atas sini. Nah, selanjutnya untuk titik kedua, kita pilih lagi, karena untuk Y sama dengan 0. Maka untuk Y sama dengan 0, maka nilai Y yang ada di pertidaksamaan ini kita ganti dengan 0. Berarti 2X ditambah 0 sama dengan 8. Maka 2X sama dengan 8, dan diperoleh X sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 4,8.
0. Berarti kita lihat di sini di sumbu X. Di sumbu X ini ada titik X-nya sama dengan 4, berarti 4 di sini. Nah, karena Y-nya itu 0, kalau Y-nya 0 berarti tetap berada di sumbu X. Nah, sehingga kita gambarkan titiknya adalah di 4,0 seperti ini. Nah, baru setelah kita menemukan dua titik yang ada pada garis 2X plus Y sama dengan 8, baru kita gambarkan garisnya. Kita hubungkan kedua titik tersebut, kita buat garisnya seperti ini. Nah, baru setelah itu kita tentukan, kita uji titiknya. Oh ya ini. Nah, ini menguji titiknya. Kita pilih, misalkan pilih untuk untuk titiknya sama dengan 0,0. Maka untuk titik 0,0, nilai X-nya itu diganti 0 dan D-nya diganti 0, maka 2 kali 0 ditambah 0 itu kurang dari 8. Maka berarti betul kalau untuk nilai 0 itu kurang dari 8 itu nilai benar, maka memenuhi. Berarti maksudnya apa? Berarti yang ada daerah yang ada 0,0-nya itu adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian sehingga yang diarsir di sini adalah nih ya sudah keluar gambarnya, berarti yang diarsir di sini adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti di sini kita tuliskan HP yang besar. Oke, sekarang kita ingat lagi untuk yang ketiga. Nah, ini adalah untuk pertidaksamaan yang melewati titik 0,0. Oh, ini saya seharusnya. Nah, ini. Misalkan untuk titik yang melewati garis X plus Y lebih dari sama dengan 0, maka untuk titik X sama dengan 0, maka di sini kita peroleh ternyata Y-nya adalah 0,0. Berarti di sini adalah Y sama dengan 0,0. Kita gambar ya, ini sudah ada gambarnya. Nah, kemudian karena titiknya itu adalah 0,0, berarti kita tidak bisa memilih Y sama dengan 0, karena kalau kita memilih Y sama dengan 0 lagi, maka kita hanya akan memperoleh titik yang sama. Padahal kita minimal harus mendapatkan dua titik yang berbeda. Nah, jadi di sini kita pilih X-nya untuk titik lain untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, berapa Y-nya? Berarti di sini Y-nya adalah negatif 1, maka titiknya adalah 1, min 1. Nah, di sini sudah di titik ya, sudah ada titiknya di sini. Sudah ada noktahnya 1, negatif 1. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan dua titik, jadi kita bisa hubungkan kedua titik itu menjadi sebuah garis. Nah, baru setelah kita memperoleh garisnya, kita uji, kita pilih. Nah, untuk menguji itu, kita harus memilih titik yang berada di luar garis. Karena titik 0,0 itu sudah berada di dalam garis, berarti kita tidak boleh memilih. Kita pilih titik lain yang tidak ada di luar garis. Misal di sini dipilih 1,1. 1,1 itu adanya di sini ya. Nah, ada di sini. Nah, berarti kita bisa memilih titik ini. Berarti lalu kita substitusi ke pertidaksamaan, berarti X plus Y lebih besar dari sama dengan 0, maka 1 ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 0. 1 tambah 1 adalah 2 lebih besar dari 0, maka memenuhi. Berarti titik daerah yang memuat titik 1,1 ini adalah himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya. Yang bukan daerah himpunan penyelesaian, bagaimana? Kita arsir. Sesuai kesepakatan ya, yang diarsir adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita jawab bersama-sama. Ini kan kita sudah membahas tentang pertidaksamaannya terlebih dahulu, masing-masing pertidaksamaan. Sekarang bagaimana kalau kita gabungkan? Jadi di sini ada yang pertama tadi, Y lebih besar dari 3, kemudian 2X plus Y kurang dari sama dengan 8, dan X plus Y lebih besar dari 0. Oke, untuk Y lebih dari sama dengan 3, tadi kan grafiknya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi. Himpunan penyelesaiannya adalah yang atas, yang bawah ini adalah daerah yang diarsir, atau yang bukan himpunan penyelesaian. Nah, kemudian yang kedua, kita selesaikan dulu untuk yang 2X plus Y kurang dari 8. Nah, ini tadi kita sudah memperoleh titiknya adalah 0,8 dan 4,0. Maka kita gambarkan dulu titiknya di sini.
kemudian kita hubungkan garisnya seperti tadi. Nah, kemudian setelah kita hubungkan garisnya, kita uji. Kita uji apakah daerah-daerah yang merupakan himpunan penyelesaian itu yang mana? Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kirinya atau yang sebelah kanannya. Nah, di sini seperti tadi kita uji titiknya adalah 0,0. Maka untuk 0,0 itu untuk 0,0 maka di sini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, berarti 0 itu kurang dari 8, berarti memenuhi. Maka daerah yang memuat 0,0 adalah himpunan daerah penyelesaian. Berarti yang bukan itu kita arsir dulu. Ini jangan kita tulis HP-nya dulu ya, karena kita untuk menulis HP itu kita menunggu dari semua pertidaksamaan yang menunggu sampai semua pertidaksamaan itu kita uji. Itu jadi yang di sini adalah yang bukan di daerah penyelesaiannya. Oke. Sekarang kita sudah menyelesaikan 2. Lalu yang ketiga yang X plus Y lebih besar dari 0. Nah, tadi kan kita sudah menguji ya. Nah, daerahnya adalah seperti ini. Daerahnya adalah seperti ini tadi. Nah, tadi kita gambarkan dulu titiknya, kemudian baru kita gambar garisnya. Dengan titiknya tadi adalah 0,0 dan 1,-1 ini. Nah, kemudian setelah kita uji, ternyata daerahnya adalah bahwa yang memuat 1,1, berarti yang atas ini ya. Ini ternyata memenuhi, berarti yang di sini adalah yang bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa daerah yang diarsir itu bukan daerah penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan. Nah, maka daerah yang tidak diarsir ini adalah himpunan penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan ini. Nah, berarti disinilah HP-nya. Seperti itu. Nah, oke, terlihat ya. Jadi itulah kenapa kita mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Karena apa? Karena ketika kita memiliki lebih dari satu pertidaksamaan seperti ini, nanti akan bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi akan lebih mudah apabila kita mengarsir yang bukan, sedangkan yang daerah penyelesaian itu kita biarkan kosong, sehingga akan terlihat mana yang merupakan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya itu, ini adalah salah satu contoh 4. Jadi dari beberapa contoh, ada beberapa contoh yang ada satu contoh yang kita coba bahas. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan 2x plus 5y lebih besar dari 20, kemudian 3x plus 2y lebih besar dari 18, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, apabila ada beberapa pertidaksamaan seperti ini, yang paling mudah adalah tipsnya, itu pertama coba kalian tentukan yang daerah yang satu variabel dulu. Di sini yang satu variabel itu kan yang 0, x lebih besar dari 0, dan y sama dengan 0. Berarti kita gambarkan dulu. Untuk x lebih besar dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang x positif. Ini yang negatif kita arsir. Itu juga untuk yang y. Yang negatif, daerah yang negatif kita arsir di sini. Berarti yang kosong ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian baru kita kerjakan untuk yang 2x plus 5y lebih besar dari 20. Seperti biasa, kita tentukan dulu untuk x sama dengan 0, ya, ini kita bahas x sama dengan 0, maka berarti di sini 2 kali 0 ditambah 5y lebih besar dari 20, berarti 5y, oh ini sama dengan harusnya. Ini sama dengan, saya ganti, oke, ini berarti sama dengan 20, berarti 5y sama dengan 20, maka y-nya adalah 4. Sehingga kita pilih di sini titiknya adalah 0,4 ya. 0,4 berarti x-nya itu 0, y-nya 4. Berarti di sini 0, y-nya 4 berarti di atas. Sekarang untuk yang kedua, untuk yang y-nya sama dengan 0. Coba kita oret-oret terlebih dahulu supaya lebih jelas. Berarti untuk y sama dengan 0, maka 2 kali 2x tambah 5 kali 0 sama dengan 20.
Berarti di sini 2X itu sama dengan 20, maka X-nya adalah 20 dibagi 2, berarti menjadi 10. Maka X-nya adalah 10. Nah, X-nya 10. X-nya 10 itu di sini. Nah, di sini. X10, Y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Lalu baru kita hubungkan. Nah, selanjutnya, apa selanjutnya? Nah, setelah kita mengetahui garisnya, kita harus menguji. Kita harus menguji daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian atau yang bukan. Nah, di sini seperti tadi ya, kita pilih di sini titiknya adalah 0,0. Kita pilih 0,0, maka diganti 2X 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih besar dari 20. Maka 0,0 plus 0 lebih besar dari sama dengan 20. Nah, berarti 0 itu lebih besar dari sama dengan 20. Berarti tidak memenuhi. Maka ya daerah yang memuat titik 0,0 ini bukan daerah penyelesaian untuk 2X plus 5Y lebih besar dari 20. Seperti itu. Ini ya, ini bukan daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita coba cek untuk yang pertidaksamaan yang ketiga. Untuk yang 3X plus 2Y lebih besar dari 18. Ini seperti tadi ya, kita coba oret-oret dulu. Berarti di sini 3X untuk X sama dengan 0 dulu ya. 3X plus 2Y sama dengan 18. Berarti di sini 3 kali 0 plus 2X plus 2Y sama dengan 18. Maka 2Y adalah sama dengan 18, Y-nya. Berarti 18 dibagi 2 menjadi 9. Nah, sehingga diperoleh di sini titiknya adalah 9, 0,9. Sekarang kita coba untuk yang Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, berarti di sini 3X plus 2 kali 0 sama dengan 18. Berarti 3X sama dengan 18. X-nya sama dengan 18 dibagi 3. Berarti 6. Nah, sehingga kita di sini pilih titiknya 6,0. Di sini 6,0. Berarti 6,0 itu di mana? 6,0 di sini. Nah, di sini. Nah, baru setelah kita menemukan kedua titik itu, kita hubungkan. Tadi kan syarat untuk membuat garis adalah minimal ada 2 titik ya. Gitu. Lalu kita uji seperti tadi. Kita uji manakah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Yang atas atau yang bawah? Yang kanan atau yang kiri ya? Nah, kita uji. Kita di sini pilih titiknya adalah 0,0 seperti biasa, karena titiknya di sini kebetulan 0,0 itu tidak berada di garis. Jadi kita boleh memilih titik 0,0. Nah, maka di sini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, sehingga diperoleh 0 plus 0 lebih besar dari 18. Nah, karena di sini 0 lebih besar dari 18, maka tidak memenuhi. Berarti daerah yang memuat 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Oke, ini ya. Nah ini bukan daerah penyelesaian. Jadi yang ada warna-warninya itu ungu, hijau, oranye itu bukan daerah penyelesaian. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang putih, yang tidak ada oret-oretannya. Nah, di sini adalah HP-nya. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, apabila kita ingin menggambarkan grafik dari sistem pertidaksamaan linier satu atau dua variabel. Jadi tipsnya pertama tadi adalah kita gambarkan dulu untuk yang satu variabel. Misal ada X lebih besar dari, di sini misal ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Atau mungkin nanti seperti tadi, Y lebih besar dari 3, kita gambarkan dulu. Baru kita menggambarkan, kita mencari garis, mencari titik, kemudian mencari garis dari yang pertidaksamaan yang dua variabel, seperti 2X plus 5Y lebih besar dari 20, atau yang 3X plus 2Y lebih besar dari 18. Seperti itu. Jadi, kalau kita rangkum, pertama untuk membuat grafik sistem pertidaksamaan linier, berarti kita harus membuat dulu grafik dari pertidaksamaan liniernya. Nah, untuk membuat tadi pertidaksamaan liniernya, pertama adalah kita harus menentukan dulu
titiknya, titik dari yang dilewati oleh pertidaksamaan tersebut. Titik yang dilewati garisnya. Kemudian kita gambarkan garisnya. Setelah ketemu, kita uji. Kita uji daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian atau yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita lakukan langkah tersebut untuk semua pertidaksamaan yang ada pada sistem pertidaksamaan itu. Kita coba semua. Sampai semuanya selesai, kita akan menemukan seperti ini tadi. Kita akan menemukan seperti ini. Jadi ada beberapa daerah yang bertumpuk-tumpuk arsirannya, yang menandakan bahwa daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Oke, sampai di sini semoga bisa membantu kalian. Dan ini ada beberapa latihan yang bisa coba kalian kerjakan untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menggambar dan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Semoga, nah ini tadi tipsnya saya ya, tipsnya saya tadi. Silakan untuk soal yang seperti ini, silakan kalian coba kerjakan dulu yang merupakan ini pertidaksamaan yang satu variabel dulu. Di sini ada X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0. Kalau yang nomor 1 ini ada Y lebih dari 0 dan X lebih dari 0 dan Y kurang dari 4. Jadi kalian kerjakan dulu yang ini, kalian gambarkan dulu yang satu variabel, baru kalian mencari penggambaran dari yang dua variabel seperti itu. Nah, itu dia, semoga bisa membantu kalian untuk belajar materi-materi berikutnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.